Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mediana Marleni Paot, mahasiswa pasca sarjana Magister Pendidikan Dasar pada Universitas Terbuka semester yang ketiga. Pada video ini saya akan memaparkan hasil atau pendapat saya tentang pertanyaan pada diskusi ke-8. Mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Yang pertama yaitu persamaan dan perbedaan sistem pendidikan ASEAN atau Asia Pasifik dengan implementasi di sekolah. Berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya alami sendiri di sekolah tempat saya mengabdi, yaitu di SD Impres Nule, Kecamatan Amuban Barat, Kabupaten TTS. Secara umum, sistem jenjang struktur dan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia berbeda dengan sistem di beberapa negara ASEAN dan Asia Pasifik, terutama dalam hal implementasi yang saya lihat di sekolah saya. Adapun persamaan dalam hal ini aspek umum. Yang pertama, jenjang pendidikan wajib. Sebagian besar negara di ASEAN termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain-lain mewajibkan jenjang pendidikan dasar formal. Pendidikan dasar atau SD berlangsung selama 6 tahun, dimulai pada usia 6 atau 7 tahun dan bertujuan untuk mengajarkan siswa matematika, literasi, dan dasar ilmu pengetahuan. Yang kedua, struktur formal, yaitu sekolah menengah, dalam hal ini SMP, SMK, atau SMA, atau setara, biasanya mengikuti jenjang sekolah dasar dan memiliki struktur formal yang sama berdasarkan usia. Bersamaan atau aspek umum. Yang ketiga itu fokus pada kualitas dan sumber daya manusia. Dalam hal ini semua negara, termasuk di Asia Pasifik, memiliki kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang dianggap penting untuk kemajuan suatu negara. Ini terlihat jelas di Brunei yang menerapkan konsep Melayu Islam Beraja atau MIB, atau Singapura yang memiliki sistem yang unggul. Selain persamaan, ada pun perbedaan dalam hal ini aspek implementasi dan kebijakan, yaitu pendidikan wajib dan fokus kurikulum. Contoh negara, sistem pendidikan Singapura sangat terorganisir, menekankan kebijakan dui bahasa, dan memiliki fokus kurikulum yang ketat. Di sekolah saya, dalam hal ini SD Impres Nule, kurikulum sering berubah dan fokus pada bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, belum terstruktur secara sistematis seperti di Singapura. Perbedaan yang kedua yaitu kualitas dan pemerataan fasilitas atau akses. Implementasi di sekolah saya, yaitu di SD Impres Nule, kami masih berjuang dengan keterbatasan fasilitas pembelajaran modern seperti akses internet berkecepatan tinggi atau risiko buku yang ideal. Ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara maju ASEAN seperti Singapura atau Brunei, di mana setiap sekolah memiliki internet gratis dan fasilitas yang memadai. Yang berikut itu kebijakan. Negara kecil seperti Singapura yang lebih mudah melakukan pemerataan, kurang merasakan ketidakmerataan mutu sekolah seperti yang sering terjadi di Indonesia karena faktor geografis dan infrastruktur. Hal-hal penting dari artikel pengayaan pada sesi ke-8. Yang pertama itu tentang isu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan mencakup banyak masalah, termasuk tata kelola sistem pendidikan yang lebih baik, kondisi kelas yang buruk, dan fasilitas pembelajaran yang terbatas. Sesuai dengan video yang terdapat dalam diskusi sesi ke-8 dengan judul Problem of Quality Education, sangat relevan dengan poin pertama ini. Yang kedua, keanekaragaman sistem dan kurikulum.
Artikel pengayaan ini kemungkinan besar membahas bahwa meskipun ada persamaan dasar, seperti jenjang pendidikan dasar 6 tahun, setiap negara memiliki kurikulumnya sendiri. Brunei memiliki fokus MIB, sedangkan Singapura memiliki fokus Dwi Bahasa, dan Malaysia memiliki program pemerataan. Yang ketiga, peran dan kesejahteraan guru. Studi komparatif sering menekankan kualifikasi, kesejahteraan, dan pelatihan guru. Negara-negara dengan sistem pendidikan maju seperti Singapura atau bahkan Finlandia sangat memperhatikan kualitas guru sebagai kunci keberhasilan. Poin yang keempat yaitu kebijakan desentralisasi atau sentralisasi, di mana perbandingan kebijakan pengelolaan pendidikan dibahas. Dibahas apakah lebih sentralistik atau pengawasan pusat atau desentralistik, dalam ini otonomi sekolah atau otonomi daerah, dan bagaimana masing-masing mempengaruhi pelaksanaan pendidikan dasar. Kaitan isi tayangan YouTube dengan materi pada modul ke-6. Dari tayangan YouTube yang berjudul Introduction to ASEAN Education menampilkan masalah, dalam hal ini masalah kualitas pendidikan yang mencakup kekurangan fasilitas belajar. Yang kedua, banyak sekolah dan kelas tidak cocok untuk mendukung pembelajaran berkualitas. Dan yang ketiga, membutuhkan tata kelola sistem pendidikan yang lebih baik. Kaitan isi tayangan ini dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara sangat erat. Fokus komparasi dalam modul 6 Studi Komparatif Pendidikan Dasar membahas perbandingan sistem pendidikan, terutama sistem pendidikan dasar di berbagai negara, termasuk negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Tujuannya adalah untuk menemukan kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di negara lain sebagai referensi untuk perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Video tersebut secara khusus mengidentifikasi masalah umum yang sering dibahas seperti kesenjangan kualitas pendidikan di ASEAN. Pada modul ke-6, kemungkinan besar menyajikan data atau studi kasus yang membandingkan bagaimana negara-negara ASEAN seperti Singapura yang sangat baik dalam hal kualitas dapat menangani masalah fasilitas dan tata kelola yang menyebabkan masalah kualitas. Yang ketiga adalah akar masalah. Fokus studi komparatif adalah kebijakan pengelolaan pendidikan dasar antar negara yang dibahas dalam video tentang masalah better governance of education system. Misalnya, cara Malaysia dan Brunei membagi anggaran dan memprioritaskan kesejahteraan guru meskipun ada masalah pemerataan di negara kepulauan besar seperti Indonesia. Kesimpulannya, oleh karena itu, tayangan YouTube ini memberikan ilustrasi konkret dan penegasan kembali bahwa masalah kualitas, fasilitas, dan tata kelola pendidikan adalah tantangan global di kawasan ASEAN yang menjadi fokus utama studi komparatif pendidikan dasar, dalam hal ini modul 6. Sekian jawaban dari saya dan terima kasih.